Apa jadinya kalau pahlawan terkuat bumi, Avengers, harus berhadapan dengan robot raksasa dari luar angkasa, Transformers? Tapi tunggu, bukannya jadi sekutu, mereka malah saling bantai. Di komik crossover langka ini, kalian bakal lihat gimana gilanya Megatron menyiksa Spider-Man cuma buat diambil darahnya sebagai bahan bakar robot, dan gimana Captain America yang kehilangan kendali hampir menghancurkan Optimus Prime. Inilah alur cerita lengkap New Avengers/Transformers, sebuah kolaborasi gila yang gak bakal kalian temuin di layar lebar. Cerita dibuka dengan suasana tegang di perbatasan Latveria dan Symkaria. Captain America, Spider-Man, Wolverine, dan Luke Cage menyusup menggunakan Quinjet Shield untuk menyelidiki radiasi aneh. Di sana, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Pasukan Doombots milik Dr. Doom hancur berantakan oleh kekuatan yang bukan berasal dari bumi. Saat mereka masuk ke sebuah struktur raksasa yang ternyata adalah pesawat Decepticon, sistem pertahanan otomatis langsung aktif. Laser hijau mulai memindai DNA mereka, menganalisis serum Super Soldier Cap hingga rangka adamantium Wolverine. Namun, ada satu hal yang mereka tidak sadari. Pesawat ini memancarkan aggression wave. Mereka menjadi sangat pemarah dan tidak stabil. Puncaknya, saat Optimus Prime dan para Autobots muncul dalam wujud kendaraan untuk memperingatkan manusia, Captain America yang sudah kehilangan kewarasan justru melihat mereka sebagai musuh. Isu pertama ditutup dengan teriakan ikonik Cap, "Avengers, attack!" sambil menghantamkan tamengnya ke arah Optimus Prime. Masuk ke isu kedua, pertempuran pecah. Miss Marvel dan Luke Cage menyerang Autobots dengan membabi buta. Optimus Prime memerintahkan timnya untuk hanya bertahan karena dia tahu para Avengers sedang sakit secara mental. Sementara itu, kita melihat nasib malang Spider-Man. Peter Parker terbangun di laboratorium Decepticon dalam kondisi terikat. Di depannya berdiri Megatron. Sang pemimpin Decepticon menjelaskan rencana jahatnya. Karena cadangan energon mereka menipis, dia menggunakan DNA pahlawan super sebagai bahan bakar pengganti. Spider-Man disiksa, energinya diperas secara paksa untuk mengisi ulang baterai pasukan Decepticon. Untungnya, di luar sana, Ratchet, medis Autobots berhasil menembakkan frekuensi penawar yang menetralisir efek aggression wave. Captain America tersadar dan merasa sangat bersalah. Akhirnya, Avengers dan Autobots sepakat untuk melakukan gencatan senjata demi satu misi, menyelamatkan Spider-Man dan menghentikan Megatron. Di isu ketiga, tensi makin memuncak. Tony Stark akhirnya tiba di lokasi, tapi dia tidak datang dengan armor biasa. Dia mengerahkan Giant Size Armor, sebuah armor Iron Man setinggi Transformer yang ditenagai teknologi reaktor busur yang sudah dimodifikasi. Duel raksasa antara Iron Man dan Megatron pun tidak terhindarkan. Di sisi lain, Dr. Doom akhirnya turun tangan. Tapi ingat, Doom tidak pernah benar-benar membantu. Dia hanya ingin mencuri data teknologi Cybertronian untuk kepentingannya sendiri. Saat perhatian Megatron teralih oleh Iron Man, Wolverine dan Luke Cage berhasil menyelinap masuk ke markas Decepticon. Mereka menemukan Spider-Man yang sudah nyaris tewas karena energinya dikuras habis. Luke Cage menghancurkan generator utama, memutus aliran energi Megatron tepat sebelum Spider-Man menghembuskan napas terakhirnya. Isu terakhir adalah tentang perlombaan melawan waktu. Megatron yang murka karena kehilangan sumber energinya mengaktifkan protokol penghancuran diri. Dia memasang hulu ledak nuklir yang sudah dimodifikasi untuk meledak dalam hitungan menit. Iron Man dan Ratchet bekerja sama di pusat kendali bom. Ini adalah momen langka melihat teknologi Stark dan Cybertronian bersatu untuk menjinakkan senjata pemusnah massal. Di luar, serangan gabungan Optimus Prime dan Miss Marvel akhirnya membuat Megatron terdesak. Menyadari posisinya kalah, Megatron memerintahkan seluruh pasukan Decepticon untuk mundur dan melarikan diri ke luar angkasa. Bom berhasil dijenakkan di detik-detik terakhir, namun kemenangan ini terasa pahit. Dr. Doom muncul dan dengan sombongnya mengusir Avengers serta Autobots dari wilayahnya. Dia mengancam akan menyatakan perang jika mereka tidak segera pergi. Komik ini berakhir dengan perpisahan yang penuh rasa hormat antara Optimus Prime dan Captain America. Meskipun tubuh manusia kecil, Optimus mengakui bahwa semangat juang Avengers tidak kalah besar dari para robot Cybertronian. Tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai. Dr. Doom pulang membawa data rahasia teknologi Transformers yang dia curi selama perang. Apakah ini akan menjadi ancaman di masa depan? Gimana menurut kalian? Kalau kolaborasi ini benar-benar diangkat ke film, siapa yang bakal menang? Tulis di kolom komentar.